Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik ya. Kembali lagi di podcast Ngopi, Ngobrol Bareng KPI. Dan tentunya bersama saya Muhammad Julpadli yang akan menemani kalian pada podcast ini. Dan pada episode kali ini kita kedatangan tamu spesial yang luar biasa dari kampus kita yang memimpin UKM Wanarga, yaitu boleh Bang perkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Fajar Anjani Padli. Saya selaku Ketua UKM Pahlawan Harga dari Institut Ummul Qura Al Islami Bogor. Dan abangnya? Oke, halo semuanya. Gue Muhammad Alifuddin Syas dari Mapalawan Harga. Oke, terima kasih teman-teman. Wah, kita kedatangan yang tamu spesial untuk menemani kita pada episode kali ini. Yang tentunya kalian tahu gak sih Mapalawan Harga itu organisasi apa gitu kan? Buat kalian yang tahu, katanya sih Mapalawan Harga itu identiknya pecinta alam gitu kan ya, komunitas pecinta alam. Nah, supaya kita lebih tahu lagi, alangkah baiknya kita tanya-tanya nih ke ketua dan wakil Mapalawan Harga supaya kita tahu seberapa banyaknya kondisi alam, kerusakan kita dan dampak-dampak dan peran Mapalawan Harga ini terhadap bumi ini. Oke, langsung saja. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Abangnya apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Oke. Mapalawan Harga itu kan tadi identiknya katanya pecinta alam. Nah, kenapa sih bisa dinamakan Mapalawan Harga? Sebenarnya nama Mapala itu sendiri sebetulnya umum ya. Jadi di setiap kampus pun ada yang namanya UKM Mapala. Jadi UKM mahasiswa pencinta alam. Nah, kemudian nama Wanarga itu sendiri itu nama identitas dari nama organisasi itu sendiri, nama Mapala itu sendiri. Jadi nama Mapalanya itu umum, jadi nama UKM-nya lah begitu. Terus nama Wanarga itu sendiri ada filosofi di balik nama itu. Jadi itu tuh ada dua suku kata, yaitu ada wana sama arga. Wana itu artinya hutan dan arga itu adalah gunung yang menjulang tinggi. Jadi sebetulnya nama Wanarga itu kalau misalkan di kampus-kampus lain mungkin berbeda-beda ya. Kayak misalkan di PB ada Lawalata, ada Rimpala, ada Atmawana, dan lain-lain. Nah, kalau di kita itu namanya Wanarga dari UKM Mapala itu sendiri. Nah, kemudian untuk Wanarga itu sebenarnya filosofi kayak saat pembentukan UKM Wanarga ini, yaitu ada harapan-harapan yang dicantumkan di nama Wanarga itu sendiri. Jadi nama Wana itu karena ya kita mahasiswa pencinta alam yang bergerak dalam bidang lingkungan dan hutan. Terus nama Arga itu sendiri ya harapan kita untuk UKM Wanarga ini bisa lebih maju lagi ke depannya. Karena Arga itu artinya gunung yang menjulang tinggi begitu. Wah, sangat luar biasa ya dari kata Wana dan Arga tersebut gitu. Dan dalam organisasi Wanarga ini gitu, apa sih kegiatan-kegiatannya yang mungkin gitu ya bisa berdampak ke alam dan ya mungkin kakak ini bisa ya memberikan tips dan trik cara bertahan hidup di hutan gitu ya. Dan supaya kita mengetahui walaupun kan zaman sekarang ini kayak kita healing dan kayak menjelajahi ke hutan-hutan, ke pendakian gitu kan ya, kita tidak tahu ilmunya gitu ya. Maka ya kakak ini yang nanti akan memberitahu lah. Jadi kalau dari apa yang tadi Kak Padli sampaikan terkait itu, sebetulnya kegiatan kita di Mapala Wanarga itu sangat banyak sekali, yang memang Wanarga itu bergerak sebetulnya dalam bidang pendidikan. Jadi pendidikan karakter yang sebetulnya tentang bagaimana ya kita itu bisa peduli terhadap alam. Karena seiring berkembangnya zaman, alam ini sudah semakin rusak begitu. Karena banyaknya industri-industri tambang atau yang lain-lain begitu. Jadi ya peran kita sebagai Mapala itu ya untuk menumbuhkan rasa kesadaran yang lebih dalam terhadap kepedulian kita
dengan lingkungan begitu. Mungkin menurut Ada- Bang Alif Bang Alif gimana tuh? Tentang alam ya. Ya kayak Lebih spesifiknya kita tentang apa nih? Kerusakan lebih lingkungan. ke peran kita dan kaca pandangan gitu, kacamata terhadap alam. Kalau kaca pandangan saya pribadi terhadap lingkungan miris. Karena di tahun-tahun sebelumnya udah banyak banget kerusakan hutan yang terjadi. Bahkan di angka sekarang di tahun 2006 adalah puncaknya. Bahkan mungkin ini belum sampai puncaknya. Karena tahun 2025 deforestasi hutan sudah mencapai 143.000 hektar yang hari ini sudah digundulin di daerah Kalimantan, Sumatera, Papua, dan lain sebagainya. Bahkan Jawa pun tidak luput dengan yang namanya deforestasi ini. Dan salah satu kerusakan dampak yang dilakukan ini adalah dari kita sendiri. Kita sebagai manusia pun ketika lahir sudah menjadi perusak alam. Karena sejatinya manusia mempunyai gas yang bernama karbon metana. Karbon metana itu salah satu yang menjadi perusak atau menipisnya lapisan ozon hari ini. Bahkan kalau misalkan kita hitung dari jumlah sapi yang hari ini mencapai gas metana terbesar dari angin perutnya, kita sebagai manusia yang sudah mencapai puluhan juta jiwa hari ini adalah salah satu penyumbang gas metana terbesar yang ada di bumi ini. Wah, kondisi alam sekarang itu sangat miris katanya, teman-teman. Nah, apa sih peran dan pergerakan-pergerakan Mapala Wanarga tersebut ini ya seperti kegiatan-kegiatan supaya mencegah atau ya perannya saja gitu ya. jadi gini, kalau di Mapala sendiri sebenarnya di kita tuh ada terbagi 3 divisi. Ada lingkungan hidup, terus gunung hutan, sama rock climbing. Nah, yang paling berperan dalam penjagaan hutan atau menjaga bumi ini yaitu divisi lingkungan hidup. Yang dimana divisi lingkungan hidup ini banyak melakukan kegiatan kayak misalkan ya clean up sungai, bersih-bersih. Seperti yang sudah kemarin kita lakukan juga di lingkungan kampus. Dan juga satu lagi ada program besar itu namanya Sekolah Ekologi. Nah, yang kebetulan Bang Alif sendiri yang sedang merancang untuk Sekolah Ekologi itu sendiri. Mungkin ada Bang Alif dari kegiatan yang lainnya. Kalau kegiatan untuk keseluruhan atau kira-kira buat Mapala doang? Atau mungkin gini aja, kan berhubung kemarin itu Hari Bumi Sedunia gitu betul. kan. Nah, apa sih kegiatan yang Mapala Wanarga itu bawa gitu kan, pergerakan apa? Sebenarnya kita mencakup Hari Bumi yang pertama. Ya. Hari Bumi ini tuh salah satu pencetusnya adalah seorang aktivis asal Amerika Serikat yang mereka itu terlalu miris dengan Amerika karena terjadinya pembuangan limbah minyak secara brutal dan tidak ada dampak dari pemerintah tersebut. Makanya mereka membangun yang namanya Hari Bumi ini pada tanggal 22 April pada tahun 1949. Nah, ketika membuat Hari Bumi ini, mereka mengumpulkan semua aktivis yang ada di Amerika Serikat, khususnya banyak banget. Salah satu itu di Amerika Serikat ya. Salah satu kaos yang di Indonesia itu yang berpengaruh adalah Sri Wahyuningsih kalau nggak salah. Dia asal Solo. Dia salah satu orang yang mendapatkan pohon, jadi piagam yang berbentuk pohon abadi itu. Jadi dia adalah salah satu aktivis lingkungan hidup di Indonesia. Nah, kenapa sih Hari Bumi ini sangat penting? Khususnya buat kampus atau masyarakat sekitar. Karena kita hidup adanya di bumi. Kalau misalkan kita mati pun kita dikuburnya di bumi, gitu. Maka dampak apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan buat di bumi? Itu kan pertanyaan kita sendiri. Kalau misalkan kita bertanya, nanti juga sampah dipulung sama orang-orang lain. Toh kita juga yang mulung itu manusia. Kalau kita juga manusia, kita juga berhak mulung itu. Nggak usah nunggu sepihak mana. Makanya kenapa saya pribadi melakukan
adanya aktivitas kemarin, yaitu operasi sampah sekampus, karena kita sadar bahwasannya kita hari ini kita hidup di kampus, kita yang ngotorin kampus, maka kita juga yang membersihkan kampus. Teman-teman tuh sangat menginspirasi banget ya. Mapala Warnarga ini katanya bumi ini ya tentunya punya kita semua gitu loh. Dan kita juga selaku manusia yang ada di bumi gitu. Ya tentunya harus menjaga alam, bukan hanya mentang-mentang gitu kan ada Wanarga. Wah, ada Wanarga, nanti juga ada nih yang buang sampahnya. Kayak gitu. Karena kerusakan itu ya dari diri kita sendiri gitu kan. Nah, apa sih yang memang tanggung jawab dari seorang pecinta alam gitu kan ya terutama dari Wanarga sendiri gitu. Tanggung jawab ketika ada orang atau teman-teman dari Wanarga tersebut yang ketika dia bertugas dia ya tidak mencegah dan ya merusak malah merusak kan gitu. Ya betul. Tanggung jawab untuk komunitas. Kayaknya kalau disebut komunitas kita adalah organisasi. Jadi buat organisasi kita nggak bisa yang namanya buat memaksa. Kita cuma bisa ngajak. Yang jadi PR adalah orang yang diajaknya itu mau peduli apa enggak. Karena jujur kemarin itu kita melakukan yang namanya itu kegiatan operasi sampah tersebut. Bahkan di belakang kita ada seorang yang bisa dibilang jabatannya penting di kampus ini. Cuman apa daya, kalau misalkan mereka gak mau. Padahal seharusnya setiap orang, apalagi sebagai seorang pemimpin, ketika melihat lingkungan itu kotor, harusnya mereka juga bertanggung jawab untuk membersihkannya. Bukan diambil alih oleh sepihak, tapi oleh keseluruhan. Oke. Nah, mungkin ya ada gerakan-gerakan kemarin yang mungkin sedikit mengajak ke mahasiswa-mahasiswa lainnya untuk operasi sampah, dan akan tetapi itu hanya sepihak, itu tidak bisa menjadarkan orang yang ya melihat orang yang mengungut sampah gitu ya kurang kesadaran aja sih gitu. Betul. Karena memang tidak biasa untuk mengungut sampah gitu, dan ya mereka berpikir itu hanya ada tugasnya gitu loh. Ada yang bertugasnya gitu kan. Ya sebenarnya izin. Sebenarnya menanggapi terkait itu ada kesalahpahaman dalam pemikiran ya mahasiswa-mahasiswa di kampus kita ini. Jadi karena hadirnya Wanarga di sini sebetulnya bukan berarti tanggung jawab untuk menjaga lingkungan itu dibebankan kepada kami sebagai Mapala Wanarga. Tetapi menjaga bumi dan melestarikan alam itu sudah menjadi tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab kita semua dalam penjagaan lingkungan dan alam. Karena sangat disayangkan karena ketika kondisi kemarin saat kita melakukan operasi sampah, ya orang-orang di sekitar itu tidak terpacu begitu. Jadi cuma hanya melihat kami melakukan aksi tersebut. Harusnya kan kalau misalkan orang yang memang betul-betul sadar ketika kami melakukan hal itu, ya mereka juga ikut tergerak begitu untuk membantu atau membersamai kita dalam melakukan operasi sampah. Nah itu yang sangat disayangkan hari ini, bahwasanya ya mereka itu saya rasa bukan kurangnya edukasi ya. Edukasi kan banyak ya di media sosial, bahkan hari ini isu lingkungan itu menjadi isu yang paling hype lah, yang emang sekarang karena krisis di lingkungan kita itu sangat disayangkan. Jadi ironi kalau misalkan mahasiswa-mahasiswa masih belum tersadar ketika melihat kondisi sekarang bumi ini. Jadi peringatan Hari Bumi itu bukan cuma untuk kita doang yang notabene Mapala begitu, tetapi peringatan untuk kita semua dalam kesadaran untuk menjaga lingkungan begitu. Gitu. Jadi ya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam itu bukan hanya sekedar dari Wanarga gitu ya. Ya tentunya kita semuanya gitu kan ya. Dan selanjutnya selama Fajar sama Bang Alif di Wanarga gitu,
apa sih pengalaman yang paling berkesan dari segala kegiatan-kegiatannya gitu? Dimulai Dari Bang dari Alif saya dulu ya. pribadi. Kalau saya pribadi, sebenarnya kegiatan Mapala tuh banyak ya. Mm. Ya tadi seperti disebutin kita ada arung jeram juga. Kalau arung jeram mungkin bakalan tertarik kalian pun kalau misalkan mengikuti. Karena dimana kita naik perahu, turun ke air, merasakan yang namanya derasnya ombak dan segala macem, berenang juga kan. Nah, itu yang paling berkesan. Sisanya yang paling berkesan, yang benar-benar gak pernah terlupakan, adalah ketika kita melakukan ekspedisi ataupun pengembaraan. Nah, karena dalam pengembaraan ini tuh adalah tempatnya kita dalam satu kelompok, dari satu angkatan ini menjadi kelompok, yang dimana satu kelompok ini mempunyai misi dan tujuan yang sangat penting dalam kegiatan Mapala Wanarga. Dan misi itu pun nggak boleh dikenang dengan secara pribadi, harus dikenang dengan secara luas. Seperti contohnya, kalau misalkan angkatan kemarin, itu adalah tentang melakukan ekspedisi pembuatan artikel untuk Kampung Naga. Gitu. Iya. Kayak apa sih di Kampung Naga itu ada apa sih? Kenapa sih Kampung Naga gak ada internetannya? Iya. Seperti itu. Terus tahun sebelumnya ada juga yang namanya pembuatan jalur Gunung Merbabu ya. Ya, pembuatan jalur Gunung Merbabu di mana itu kan sangat berkesan. Kita membuka jalur gitu kan dengan pelang-pelang atau penamaan jalur itu dari instansi kita. Karena yang tadi saya maksud nggak harus berkenang buat diri kita, tapi untuk masyarakat. Itu. Dari Bang Jaro sendiri boleh? Ya sebetulnya kalau bicara pengalaman ya yang paling berkesan banyak sih. Semuanya juga saya rasa cukup berkesan karena itu mengapa saya masih bertahan dengan organisasi ini karena saya ya beda lah kalau misalkan orang udah cinta mungkin ya dengan organisasi itu sendiri ya loyalitas sama royalitas tentu ya udah kita berikan semuanya gitu untuk organisasi. Cuman kalau bicara pengalaman yang sudah dilewati yang paling berkesan itu betul kata Bang Alif yaitu di pengembaraan. Karena biasanya jadi begini, mungkin saya perlu jelasin dari awal ya. Mungkin ada yang tidak tahu terkait pengembaraan. Jadi karena Wanarga ini ranahnya bergerak dalam bidang pendidikan sebetulnya. Jadi yang pertama itu ada pendidikan dasar atau bisa dibilang Diklatshar. Nah, goals dari Diklatshar ini yaitu menciptakan karakter-karakter yang emang tangguh, kuat, dan peduli dan sadar terhadap lingkungan. Nah, kemudian setelah Diklatshar itu ada jenjang tahapan pendidikan selanjutnya, yaitu pendalaman gunung hutan, pendalaman rock climbing, hingga di akhir itu ada yang namanya pengembaraan. Nah, kalau bicara pengembaraan, kenapa itu cukup berkesan? Karena emang kita tuh betul-betul belajarnya itu di pengembaraan. Kalau di Diklatshar itu kita masih kayak diarahin sama panitia atau pengurus dalam pendidikan itu. Nah, kalau di Diklatshar kita kayak pengurus ngasih misi, entah itu misi apapun begitu. Nanti itu yang dikerjakan oleh anggota muda. Nah, setelah itu anggota muda itu menyusun perencanaan yang kurang lebih 3 bulan penyusunan perencanaan karena emang ini jatuhnya tuh ekspedisi ya. Ekspedisi seperti yang kemarin udah dilalui yaitu eksplorasi budaya di Kampung Naga yang itu nantinya dibikin jurnal juga penulisan populer mungkin ya kalau misalkan mahasiswa menyebutnya itu. Nah, itu tuh cukup berkesan karena memang banyak hal yang bisa kita dapatkan atau pengalaman atau experience yang kita dapatkan di Kampung Naga itu. Karena ketika kita berada di sana, tentu kita melihat ada satu desa yang emang itu jauh dari modernisasi, yang dimana di sana nggak ada listrik, terus ya bisa dibilang ya nggak purba juga sih, bukan purba, itu terlalu inilah. Ya bisa dibilang menolak modernisasi lah, gak ada listrik, terus gak ada apapun gitu, jadi hidupnya betul-betul tradisional. Dan yang paling berkesan lagi, cara mereka merawat alam atau menjaga alam. Ada satu hutan yang itu disebut oleh warga sana itu namanya hutan larangan. Jadi hutan larangan itu tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang, bahkan warga sana pun tidak bisa masuk ke situ. Nah, mungkin kalau misalkan orang-orang Sunda bilang ya, kayak pamali jangan ke sana, takutnya ada ini, takutnya ada itu. Nah, sebetulnya nama
pamali itu bukan berarti ya apa yang dibicarakan mereka kayak ada inilah, ada itulah, itu belum tentu benar juga. Yaitu menurut kepercayaan mereka lah. Tapi yang paling intinya itu, pesan yang disampaikan dari itu tuh namanya kayak ya jangan dimasuki karena agar hutan itu tetap lestari. Kalau misalkan hutan itu udah dimasuki manusia, yang otomatis itu bakalan ada kerusakan yang bisa merusak ekosistem di hutan sana, begitu. Jadi kalau bicara hal yang paling berkesan sih itu ya, mungkin di setiap pendidikan di Wanarga itu ada kesannya masing-masing, ada kesannya tersendiri. Cuman yang paling membuat kita belajar dan menguras tenaga pikiran yaitu di pengembaraan atau ekspedisi itulah. Sebelum masuk ke tahap menjadi kepengurusan. Jadi itu tuh adalah salah satu syarat yang harus ditempuh oleh anggota muda sebelum masuk ke pengurusan di Mapala Wanarga. Begitu. Sangat berkesan, cukup bagus gitu ya pengalaman-pengalaman dari Mapala Wanarga ini. Oke, mungkin cukup sekian di episode kali ini. Kalau teman-teman masih penasaran dan masih pengen tahu gitu pengalaman-pengalaman dari Wanarga, boleh tulis di kolom komentar ya. Boleh abangnya untuk memberikan pesan dan motivasi untuk para penonton. Ya, mungkin pesan-pesan saya ini bukan cuma untuk mahasiswa tapi untuk masyarakat luas juga. Pesannya itu kita harus bisa lebih sadar lagi untuk kondisi sekarang karena bumi ini udah bisa dibilang udah gak sehat lagi lah. Banyak kerusakan, banyak bencana yang terjadi. Maka dari itu saya harap untuk penonton yang melihat tayangan ini bisa lebih sadar lagi, bisa lebih terpacu untuk menjaga lingkungan dan ekosistem. Karena sangat disayangkan kalau kita tidak peduli terhadap itu. Karena jika kita tidak hidup di bumi ini, ya kita mau hidup di mana lagi. Karena apa yang kita lakukan hari ini itu untuk cucu anak kita di kemudian hari. Begitu. Dari Bang Alip. Kayaknya buat penonton semua, ingat bahwasannya tanggal 8 November 2025 seseorang dari Galuga meninggal karena tumpukan sampah. Terus pada tanggal kemarin bulan Maret, tepatnya pada tanggal 7, itu 7 orang di Bantar Gebang Bekasi meninggal karena tumpukan sampah juga. Kalau semikian hari ini Anda tidak bijak dalam memilah-milih sampah, maka bisa jadi Anda, keluarga Anda, saudara Anda, atau bahkan teman Anda dan bahkan Anda sendiri yang menjadi korbannya. Oke, cukup. Ya, Muhammad Julpadli pamit undur diri dan terima kasih para penonton yang sudah menonton video kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang merenan dalam hati, dan terima kasih juga untuk narasumber yang sudah membersamai pada podcast kali ini. Saya Julpadli pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.